Guru Supriyani banjir teror. Kini tak tinggal di rumahnya. Insiden diduga penembakan mobil dinas Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Sudarsono mengungkap fakta baru terkait Guru Supriyani. Ternyata, selama ini mobil Daihatsu Terios itu sering ditumpangi Guru Supriyani saat menjalani sidang dugaan penganiayaan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Fakta lain juga terungkap jika selama ini Guru Supriyani ternyata tinggal di rumah dinas Camat Baito, Sudarsono. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan Guru Supriyani selama menjalani proses hukum di PN Andulo. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan mengungkapkan selama ini keberadaan kliennya di rumah sudah tidak kondusif. Banyak telepon, banyak orang mau ketemu. Ungkapnya dikutip dari tayangan Nusantara TV. Melihat hal itu, tim kuasa hukum berupaya mencari orang yang bisa membantu untuk mengamankan Supriyani serta mengawasinya. Kami terima kasih pihak Kecamatan Baito mau memfasilitasi Supriyani tinggal di sini untuk terlindungi, aman sampai proses sidang selesai, ungkap Andri. Terkait insiden diduga penembakan yang mengenai mobil dinas camat, Andri bakal melaporkan kasus dugaan teror mobil itu ke polisi. Tadi ini ada insiden. Jadi mobil dinas Pak Camat Baito yang biasa dipakai untuk Supriyani dalam proses sidang diduga ditembak, dan ini kami sedang identifikasi, katanya. Insiden pecahnya kaca mobil yang sering ditumpangi Supriyani tersebut terjadi pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, sekira pukul 14.30 WITA. Mobil tersebut diketahui ditumpangi oleh penjabat atau kepala desa Ahuangguluri, Herwan Malengga untuk balik ke kediamannya. Setelah dari rumahnya, ia berencana kembali ke rumah jabatan Camat Baito. Namun, sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi. Seperti ada daun kelapa jatuh ke tanah. Begitu bunyinya, kata Herwan. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung. Karena pernah juga mobilku begitu. Tapi pas saya lihat tidak ada burung. Baru pecahnya bulat begini. Katanya sambil menunjuk ke kaca mobil. Tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi. Tapi dia sudah jauh. Lari ke arah semak-semak, katanya. Camat Baito. Sudarsono mengakui kabar itu diterimanya setelah 1 jam dia kembali dari mengikuti sidang Guru Supriyani. Saat duduk-duduk di aula, dia ditelepon Herman yang mengabarkan adanya insiden tersebut. Katanya mobil ada yang terkena peluru. Saya belum pastikan peluru apa. Makanya langsung ke sana, ke TKP, katanya. Kapolsek Baito, Ibdamu Idris mengaku setelah mendapat laporan dugaan penembakan itu, pihaknya langsung ke lokasi kejadian. Saya dapat informasi, turun ke TKP, lihat ini semua, katanya. Kapolsek belum mau membeberkan hasil penyelidikan kasus ini. Untuk sementara tunggu penyelidikan dari Polres. Mobil dibawa ke Polsek sambil menunggu di sana, katanya. Camat Baito, Sudarsono selama ini memberikan perhatian lebih di kasus Guru Supriyani. Sudarsono menjadi orang yang sangat dipercaya oleh penasehat hukum Guru Supriyani. Saat Supriyani keluar dari lapas perempuan dan anak kota Kendari, dia membolehkan Supriyani tinggal di rumahnya. Bahkan, Sudarsono juga membolehkan rumahnya digunakan untuk mediasi kasus ini. Ketat oleh pihak kepolisian. Adapun dalam sidang ketiga yang beragendakan pembacaan putusan sela pada Selasa kemarin, Majelis Hakim PN Andulo menolak eksepsi Supriyani, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan para saksi. Sebanyak 8 saksi dihadirkan oleh Kejaksaan ke PN Andulo, 3 diantaranya anak-anak, mereka merupakan korban dan teman-temannya. Lantaran menghadirkan anak di bawah umur, maka persidangan digelar secara tertutup.
Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo menyatakan dibuka dan terbuka. Sehat ya, Ibu ya? Darinya tidaknya pemeriksaan saksi masih dari silakan pindah ke sudah siap saksi? Siap ya. Berangkat ya. Bu Lilis, Mbak Sanari, sama Ibu Rasia, Ibu Raisa. Ibu, kita di belakang ini nanti kan ada keluarga. Sanari. Ada dua yang berdua. Ada. Ayo Pak, di depan. Udah, 5 orang yang saya periksa dulu identitasnya. Ibu namanya siapa? Fitri Sustriana. Di depan. Hanya ini kenapa? Dari situ dia sampaikan sambil menangis bahwa sudah dipukul oleh mamanya Alfa. Mamanya Alfa itu siapa? Ibu Supriani. Mas dipukul kenapa? Aku belum selesai menulis. Mas dipukul pakai apa? Pakai sapu. Nah, terus saya tanya, adiknya kan kembar izin. Saya tanya, adik lihatkah kamu dipukul? Tidak, adik sudah keluar. Terus siapa-siapa yang lihat kira-kira temanmu yang masih ada pada waktu kamu dipukul? Disebutkanlah beberapa nama dari temannya. Siapa aja? Dia sebutkan ada Iza,